Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam ya, tergantung kalian membuka video atau menonton video pembelajarannya. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini yang berefek kepada segala hal ya, baik itu ekonomi maupun sosial ya, dan lain sebagainya, khususnya dalam hal masalah ekonomi. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini masih membahas bab tentang piutang wesel ya. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai jurnal ya. Bapak sudah bikin tabelnya, jurnal pengakuan dan jurnal penyelesaian piutang wesel ya. Sudah Bapak jelaskan mengenai jurnalnya, sudah Bapak bikin tabelnya ya. Baik, sebelum Bapak menjelaskan lanjutan dari piutang wesel, dalam hal ini subbab yang ke-C yaitu pendiskontoan piutang wesel, Bapak akan menjelaskan soal atau tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua itu seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, yaitu kalian panduannya itu di tabel ya. Panduannya di tabel. Jadi kalian mempelajari tabel ini ya. Nah, saat pengakuan maupun saat penyelesaian piutang wesel ya, jurnal-jurnalnya, kondisi-kondisi transaksinya ya. Kalau pengakuan ada tiga kondisi transaksi, kalau ada penyelesaian piutang ada 4 kondisi transaksi ya gitu. Jadi Bapak kemarin itu tidak membuat contoh soalnya sengaja ya. Bapak hanya membuat guide-nya. Jadi ini tuh guide ya, guide atau panduan ya. Bapak mencoba, intinya kalian itu bisa mengaplikasikan ya panduan ini ya, tabel ini, jurnal-jurnal ini ke dalam soal ya. Jadi Bapak pengen kalian bisa menganalisis soal tersebut. Apakah soal tersebut masuk ke pengakuan piutang ya kan? Pengakuan piutangnya apakah kondisi transaksinya apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya kan? Nah, terus lalu juga apakah transaksi tersebut masuk ke penyelesaian piutang? Apakah kondisi nomor 1, kondisi nomor 2, kondisi nomor 3 ya kan? Jadi kalian itu jangan berpikiran ke yang lain ya. Ikutin aja tabelnya, pelajari tabelnya dengan baik ya kan, dan kalian analisis di soalnya, diaplikasikan soal ke dalam soalnya, nanti dibuatlah jurnal. Sudah Bapak jelaskan ya, sengaja ya Bapak. Jadi Bapak pengen kalian dilatih untuk bisa menganalisis sebuah soal ya, menganalisis sebuah soal, mengidentifikasi sebuah soal gitu kan. Dari tabel ini diaplikasikan ke jurnal ya kan. Kelemahan orang akuntansi ya gitu kan. Kelemahan orang akuntansi itu khususnya untuk anak SMK ya, itu daya analisisnya ya, daya identifikasinya dari kejadian transaksi diaplikasikan ke jurnal itu sering mengalami kesulitan gitu, karena biasanya berpatokan pada contoh
soal apa yang diajarkan Bapak guru, Ibu guru ya. Soal begini jurnalnya seperti ini, soal begini jurnalnya seperti ini. Nah, dengan Bapak tadi balik lagi membuat tabel ini dan sengaja tidak membuat soalnya, contoh soalnya, Bapak pengen kalian bisa menganalisis soal tersebut gitu ya, mempraktekkan sendiri, mengaplikasikan sendiri ya, seperti itu. Karena kalau jurnalnya salah ya kan, kalian tidak bisa menganalisis dari bukti transaksinya, apakah khususnya piutang wesel ya, apakah masuk ke pengakuan maupun ke penyelesaian, nanti kedepannya laporan keuangannya kalian akan salah ya kan, kurang tepat ya kan. Nah, kalau proses penjurnalan ya kan, buku besar, neraca lajur sama laporan keuangan kan bisa digantikan oleh yang namanya aplikasi kan, Mayob gitu kan, ada Mayob, ada Zahir. Cuma kalau kita salah nginputnya, otomatis laporan keuangan juga salah. Ya, itulah kelemahannya kalau misalnya sistem robot, sistem aplikasi gitu kan. Kalian kan belajar Mayob ya, kalau kalian salah nginputnya, otomatis laporan keuangan juga salah. Nah, di akuntansi itu yang paling penting itu ya mengidentifikasi sebuah kasus, sebuah kejadian transaksi, diaplikasikan ke jurnal. Seperti itu. Sudah Bapak bikin tabel-tabelnya, sudah Bapak bikin guide-nya. Hampir mayoritas masih ada aja kesalahan. Malah ada yang nulis di luar tabel. Gitu. Jadi kalian baca soalnya, kalian analisisnya, kalian lihat tabelnya. Makanya minggu kemarin Bapak memberitahu atau menginstruksikan kalian untuk menulis tabelnya di buku, supaya kalian baca soalnya lihat tabelnya. Oh, ini masuk kemana nih? Apakah masuk pengakuan atau masuk ke penyelesaian? Oh, kalau masuk pengakuan, kejadian transaksi nomor berapa sih? Nomor 1? Apa nomor 2? Apa nomor 3 nih? Nah, kalau misalnya penyelesaian, masuk nomor transaksi nomor berapa nih? Nomor 1? Apa nomor 2? Apa nomor 3? Atau nomor 4? Gitu kan. Nah, rambu-rambunya sudah Bapak tulis. Oke, ya. Baik, kita langsung saja akan membahas soalnya, tugas yang kedua ya, minggu kemarin. Oke. Ya, nomor 1. Jadi nanti soal ini itu di sisinya adalah sisi PT Raja ya, pada tahun 2020. Oke. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Raja menjual barang kepada PT Rama seharga 10 juta. Dan transaksi tersebut diperkuat dengan surat wesel 001 yang disetujui oleh PT Rama dengan nilai nominal 10.500.000 dan berjangka 3 bulan. Nah, dari soal ini kalian bisa menganalisis ini masuk mana sih? Pengakuan atau penyelesaian? Coba lihat tabelnya. Penyelesaian. Nah, ini pengakuan. Pengakuan masuk kemana sih? Oh, berhubung. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3? Coba lihat soalnya. PT Raja menjual. Oh, berarti kalau menjual itu masuk transaksi pengakuan. Gitu. Pengakuan kasus nomor berapa? Kasus nomor 1. Oh, penjualan. Cek lagi weselnya berbunga apa tidak berbunga nih. Nah, surat wesel 001 yang disetujui PT Rama dengan nilai nominal 10.500.000 dan berjangka 3 bulan. Oh, ini berarti weselnya wesel tidak berbunga karena tidak ada presentasi bunga, hanya nominal dan jangka waktu saja jatuh temponya. Nah, seperti itu. Jadi ini masuk ke transaksi pengakuan. Kondisi nomor 1 pada saat terjadinya transaksi penjualan. Berarti
Kalau biasanya kalau penjualan menggunakan wesel, biasanya namanya adalah penjualan kredit. Ya kan? Nah, kita konsentrasinya di PT Raja ya. Jadi PT Raja sama aja dengan menerima surat wesel 001 dari PT Rama atas transaksi penjualan. Penjualan seharga 10 juta cuma dibayar dengan wesel 10.500.000. Ya kan? Nah, berhubung di tabelnya kalau menulis angkanya itu harus berdasarkan nilai nominal wesel. Ya kan? Nah, yang sudah Bapak tabel. Sebenarnya ada lagi caranya selain ini, tapi nanti Bapak akan jelaskan di bab utang lancar. Ya kan? Sebenarnya kasus ini ada lagi nih cara teknik penjurnalannya yang betul, yang lebih tepatnya. Cuma Bapak kemarin yang diberikan hanya yang sederhananya dulu aja ya, supaya kalian bisa masuk logikanya. Oke. Baik. Transaksinya 1 Maret 2020. Piutang wesel, ya kan? Nah, 10.500.000. Penjualan 10.500.000. Jurnal ini dari mana, Pak? Lihat dari tabel tadi. Ya kan? Nah, transaksinya tanggal berapa? Tanggal 1 Maret 2020. Ingat ya, yang namanya jurnal itu harus ada tanggal, harus ada akun, ya kan? Harus ada akunnya, harus ada besarannya berapa, ya. Jika 3 komponen ini kalian tidak tulis, maka jurnal itu salah. Jadi jurnal itu salah ya. Jadi kalau kalian menjawabnya hanya 2 komponen ini, keterangan sama debit kredit, tidak ada tanggal, mohon maaf, jawaban kalian salah. Walaupun jurnalnya betul, nilainya juga betul, tapi berhubung tidak ada tanggal, ya mohon maaf, salah. Ya kan? Itu karena kita menganut yang namanya akuntansi itu di seluruh dunia, atau berdasarkan IFRS, PSAK IFRS, PSAK ITAP dan lain sebagainya, itu menganut historikal. Ya kan? Menganut historikal, historis, harus ditulis. Ini kejadian kapan? Yang sudah terjadi harus ditulis. Salah satunya komponen historikal itu yang paling penting adalah tanggal transaksi. Kenapa harus ditulis transaksi? Supaya kalau laporan keuangan kalian diaudit oleh kantor akuntan publik, nah pihak audit akan dengan mudah menyelusurinya. Oh, kas ini dari mana saja sih? Oh, dari penjualan. Penjualannya dari kapan sih? Oh, seperti ini. Itu pertama bagi pihak audit. Bagi pihak manajemen juga sama, dengan adanya tanggal itu dia juga bisa menganalisis. Oh, kapan sih bulan rame? Oh, Maret rame, transaksi penjualannya bagus. Ya kan, bulan Maret misalkannya. Bulan Februari anjlok, bulan April agak turun sedikit. Bulan Mei agak naik sedikit, kan lihatnya dari tanggal, ya kan? Tapi kalau kalian tidak tulis tanggalnya di sini, ya manajemen akan bingung. Ini penjualan ramai kapan ya? Nah, itu ada maksudnya, ada tanggal tuh, ya kan? Oke, itu nomor 1, ya. Seperti ini jawabannya. Sekarang nomor 2. Pada tanggal 5 April 2020, PT Raja memberikan pinjaman uang kepada PT Sinta sebesar 20 juta dan PT Sinta menyerahkan sebuah promes wesel 002 dengan keterangan 65 hari dan bunga 12%. Promes itu janji ya, janji tertulis dari PT Sinta ke PT Raja bahwa dia akan membayar atau mengembalikan uangnya sebesar nominal 20 juta ditambah bunga 12% selama 65 hari itu ya. Nah, maka tanggal 5 April ini adalah kita harus tulis. Ini
Sudah pelunasan belum? Belum. Ini saat kejadian transaksi peminjaman uang dari PT Raja ke PT Sinta. Nah, lihat lagi tabelnya. Ya kan? Nah, transaksi ini transaksi tanggal 5 April. Oke. Piutang wesel 20 juta, kas 20 juta. Nilainya hanya nilai nominalnya saja. Ya kan? Lihat tabelnya lagi. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. PT Rahwana memiliki piutang dagang kepada PT Raja sebesar 10 juta yang jatuh tempo 25 April. Pada tanggal 26 April 2020, PT Rahwana menyerahkan sebuah promes Wesel 003 bernominal 10 juta, bunga 18%, jangka waktu 92 hari, dan PT Raja menyetujuinya. Ada kelas di sini, khususnya kelas AKL 5, ya kan, hampir kejebak di soal nomor 3, ya kan, hampir terjebak ya di soal nomor 3. Baik, sebelum Bapak menjelaskan kejebaknya di mana, langsung saja di jurnalnya ya. Oke, jurnalnya berarti transaksinya tanggal 26. Ya, kan ini pada tanggal 26. Jadi ketika kita menerima weselnya kapan? Nah, ada yang ditulis 25. Di sini, ya mohon maaf, itu salah. Karena PT Raja itu menerima wesel dari PT Ramanya tanggal 26. Jadi harus ditulisnya 26, bukan 25. Oke. Ya, jadi intinya PT Rahwana itu memiliki utang ke PT Raja sebesar 10 juta. Jatuh temponya 25. PT Rahwana itu, ya kan, dia tidak bisa membayarnya pada tanggal 25 April. Dia pengen memperpanjang umur utangnya kepada PT Raja. Makanya tanggal 26 April, caranya bagaimana memperpanjang umur utang si PT Rahwana itu? Dengan menerbitkan wesel ke PT Raja. Nah, nominal 10 juta, bunga 18%, jangka waktu 92 hari, dari tanggal 26, bukan dari tanggal 25. Ya kan? Oke. Nah, sekarang membahas kalian kebanyakan kejebaknya di mana? Seolah-olah yang memiliki piutang itu adalah PT Raja, ya kan? Dari soal yang nomor ini ya. Bukan PT Rahwana memiliki utang. Sebenarnya ini bukan piutang dagang ini. Sebenarnya ini harus ditulisnya utang dagang. Jadi hampir kebanyakan mayoritas di AKL 5 di sini ditulis utang dagang. Di sini piutang dagang. Ya kan? Di sini utang wesel, piutang dagang. Ya, gitu. Ya, hampir ya jurnalnya salah, kronologinya salah. Gitu. Kalau pengen ditulis di sininya utang wesel, ya kan? Utang wesel di sini juga harusnya utang dagang, bukan piutang dagang. Ya kan? Gitu. Ya hampir mayoritas utang wesel. Ya, hampir mayoritas utang, balik lagi hampir mayoritas utang wesel di AKL 5 kalau nggak salah. Ya kan? Gitu. Ada yang tanggalnya 25 April, ada. Walaupun jumlahnya sama, 10 juta. Oke, seperti itu. Maka, jadi ini soalnya mungkin bagi sebagian kalian itu kejebak, dikiranya yang memiliki piutang itu PT Raja bukan PT Rahwana. Harusnya ini piutang dagang itu harusnya Bapak ganti dengan utang dagang ya, gitu. Jadi nomor 3, walaupun kaliannya nulis di sini nih utang wesel, piutang dagang, ya, jadi nomor 3 itu bonus ya. Mohon maaf, jadi kesalahan Bapak ya, bukan kesalahan Bapak ya, supaya karena ada yang mengartikan lain soalnya. Padahal di tabel apakah ada utang wesel akunnya? Kan nggak ada, ya kan? Bapak kan tadi bilang minggu kemarin, guide-nya adalah di tabel. Jadi jangan nulis di luar tabel maksudnya. Sengaja Bapak persempit pikiran kalian, persempit dengan analisis.
gitu. Ngapain kalian tulis yang nggak ada di tabel gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin punya pandangan lain, punya perspektif yang lain. Bapak akui bagus juga sih sebenarnya. Cuma untuk kasus ini ya mohon maaf ya, jadi harus ngikutin tabel. Oke, berarti nomor 3 ya kan dianggap bonus ya. Tapi kalau kalian nomor 3 gak ada yang jawab, ya udah mohon maaf dianggap salah. Tapi kalau nomor 3 kalian jawab, ada tanggalnya, ada nomor akun, ada akunnya, ada nominalnya, Bapak anggap betul ya, dianggap bonus. Oke, itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Pada tanggal 16 Mei 2020, PT Raja menerima surat Wesel 004 atas transaksi penjualan dari PT Kanoman dengan nilai nominal 15 juta, bunga 9%, jangka waktu 4 bulan. Ya. Oke. Berhubung lihat tabel, ini 16 Mei itu masuk transaksi apa? Masuk transaksi pengakuan. Atas apa? Atas penjualan. Weselnya wesel apa? Oh, wesel berbunga. Nah, ini tabelnya 16 Mei 2020. Ini jurnalnya. Piutang wesel 15 juta pada penjualan 15 juta. Ya kan, karena PT Raja menerima wesel. Ada yang ngejurnalnya kas. Itu dari mana? Nomor 4 itu pengakuan, adik-adik, bukan penyelesaian. Pengakuan. Ada yang kas, ya kan? Kan menerima surat wesel, bukan menerima uang, ya kan? Menerima surat wesel, bukan menerima uang, ya. 16 Mei 2020. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, kalian hampir terjebak di soal nomor 5. Hampir mayoritas di soal nomor 5 itu kelemahannya yaitu dalam jurnalnya itu yaitu di tanggal jatuh temponya kalian tidak tulis. Akunnya kalian tulis, nominalnya kalian tulis, ya mayoritas ya betul gitu. Cuma sayang sekali di tanggalnya nggak ada tanggal kapan-kapannya gitu kan. Jadi mohon maaf, Bapak salahkan. Oke. PT Raja menerima pelunasan atas surat Wesel 001 dan Wesel 002. Akan tetapi untuk surat Wesel 003 tidak menerima pelunasan, namun masih memiliki kemungkinan dapat ditagih. Berarti Wesel 003 itu dirubah dari piutang Wesel ke piutang dagang. Nah, berarti soal nomor 5 adalah soal penyelesaian eksekusi pada saat jatuh tempo. Kita jurnal satu-satu ya. Wesel 001 itu kapan? 1 Juni 2020 jatuh temponya. Dari kapan? Dari 1 Maret ditambah 3 bulan. Nah, coba cek tadi soal nomor 1 Wesel 001. Ya kan 3 bulan kan? Nah, masuk wesel berbunga atau tidak berbunga? Oh, ternyata masuk wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga, lihat tabel jurnalnya apa saat penyelesaian. Kas pada debit berarti ya 10.500.000, piutang wesel pada kredit 10.500.000. Itu wesel 001. Ya kan? Sekarang wesel 002. Nah, wesel 002 itu ya kan jatuh temponya yaitu 9 Juni 2020. Ya kan? Dari tanggal terbitnya 5 April ditambah 65 hari. Ya, coba cek lagi soal nomor 2, Wesel 002. Ya kan? Nah, hampir mayoritas nggak ada tanggalnya di sini. Walaupun akunnya sama besarannya betul, tapi mohon maaf Bapak salahkan. Karena yang namanya jurnal itu harus ada tanggalnya ya. Oke. Jurnalnya adalah kas 20.433.333,33 ya. Nah, piutang weselnya 20 juta
Pendapatan bunganya 433,33 dari mana? Dari 20 juta kali 12% per tahun dikali 65 per 360. 65 itu karena wesalnya mainnya per hari. Jadi pembagiannya adalah pembagian hari, ya. Nah, wesel 01, 002 sudah kita jurnal, ya. Jadi harus berurut ya. Wesel 01 dulu di jurnalnya, baru wesel 02. Jangan wesel 002 dulu baru wesel 001, ya. Jangan. Ya, yang namanya berjurnal itu harus berurut tanggalnya. Kita jurnal tanggal 9 Juni, nanti di bawahnya kita jurnal 9 Juni misalnya wesel 002, nanti di bawahnya jurnal lagi 1 Juni. Ya salah. Harus berurut, ya. Gitu. Yang namanya tanggal itu kan harus berurut. Tanggal 1 dulu, tanggal 2 dulu. Gak mungkin tanggal 2 Januari dulu terus selanjutnya tanggal 1 Januari, kan gak mungkin di realitanya. Harus berurut. Oke. Kelemahan kalian itu rata-rata itu menentukan tanggal jatuh temponya. Padahal sudah Bapak kasih tahu, ya kan? Sudah kasih tahu caranya bagaimana, ya kan? Ketika Bapak membahas soal tugas yang pertama. Itu coba analisis lagi, ya kan? Oke, itu wesel 002. Sekarang wesel 003. Wesel 003 itu merubah dari piutang wesel ke piutang dagang. Ya, wesel 003 itu wesel apa sih? Wesel berbunga atau tidak berbunga? Oh, ternyata wesel berbunga. Wesel berbunga itu ketika merubah dari piutang wesel ke piutang dagang, atau dari piutang dagang ke piutang wesel, ya. Itu gimana sih jurnalnya? Coba lihat tabel penyelesaian. Nah, kasus nomor 2 ya. Perubahan dari piutang wesel ke piutang dagang. Nah, jadi mohon maaf ya, berarti tadi kasusnya nomor 5 itu perubahan dari piutang wesel ke piutang dagang, bukan piutang dagang ke piutang wesel ya, mohon maaf ya. Jadi perubahan dari piutang wesel ke piutang dagang. Coba weselnya berbunga atau tidak berbunga? Oh, ternyata berbunga. Jurnalnya apa nih? Oh, piutang dagang debit, piutang wesel kredit, pendapatan bunga kredit. Oh, berarti ini jurnalnya nih. Nah, setelah kalian tulis jurnal ini, kalian tinggal mikirin nilainya berapa, ya kan? Kan itu udah ada guide-nya. Oke, ya. Oke, ya. 003. Nah, 003 itu jatuh temponya 27 Juli 2020. Karena terbitnya 26. Ditambah 92 hari ya 27 Juli 2020. Ngitungnya gimana, Pak? Coba bahas lagi yang kemarin ya. Jawaban tugas yang pertama, bagaimana cara menghitungnya hari per harinya, ya kan? Nah, jurnalnya piutang dagang 10.460.000. Piutang wesel 10 juta. Pendapatan bunga 460.000. Bunga dihitung dari 10 juta kali 18% kali 92 hari per 360. Ya kan? Karena 360. Karena 92 hari. 360 sudah kita sepakati ya. Jadi 1 tahun itu 360. Minum dulu. Aduh. Oke, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. PT Raja menghapus piutang wesel 004 menggunakan metode tidak langsung dikarenakan tidak ada harapan untuk ditagih. Oke, wesel kita cari wesel 004 tuh kapan sih terbitnya? Ya kan? Masuk wesel berbunga atau tidak berbunga nih? Berarti nomor 6 itu adalah kasus penyelesaian piutang wesel. Berarti di tabel di tabel penyelesaian wesel. Kita lihat tabelnya ya. Dia tabel lagi. Nah, penyelesaian. Saat penghapusan ya. Metode
tidak langsung. Berbunga atau tidak berbunga? Oh, Wesel 004 tuh Wesel berbunga atau Wesel tidak berbunga. Baik Wesel berbunga maupun Wesel tidak berbunga itu sama aja jurnalnya. Hanya menghapus nominalnya saja. Ya kan? Jadi bunganya nggak disertakan. Ya kan? Oke. Oke. 16 September. Cadangan kerugian piutang 15 juta, piutang Wesel 15 juta. Ya, 16 September itu dari mana? Dari 16 Mei ditambah 4 bulan. Wesel 004. Oke. Berarti disimpulkan Wesel 001 itu Wesel tidak berbunga, Wesel 002 itu Wesel berbunga, Wesel 003 itu Wesel berbunga, Wesel 004 juga Wesel berbunga. Nah, ini jawabannya. Tuh. Ada yang nilai 100, Pak? Ada sebagian ya. Sabara guruntul lah. Nilai 100 juga itu banyak gitu. Paling orang-orang ranking 1 paling rata-rata. Nah, itu berarti dia sudah paham maksud Bapak ya. Sudah bisa menganalisis itu. Hampir mayoritas gak bisa menganalisis dan hampir mayoritas kok jawabannya hampir sama gitu ya. Jadi dengan soal ini kan cuma ada 2 tipe jawaban. Oh, jawaban ini, jawaban itu. Kayaknya ya hampir kebanyakan mayoritas ya mencontek ya gitu. Ya nggak tahu mencontek karena apa. Mungkin karena nggak ada kuota kali ya, sudah males mendengarkan video pembelajarannya gitu. Ya nggak masalah, nggak apa-apa ya kan gitu. Nggak apa-apa lah, tenang aja, nanti di rapotnya juga nilainya pas KKM. Iya, terus terang ya kan, terus terang gitu. Waktu nilai di semester kemarin, semester ganjil, ya memang terus terang Bapak katrol nilainya. Jadi makanya waktu semester ganjil tidak ada hair tuh, Bapak katrol nilainya gitu. Nah, nilai yang paling benar, yang paling real itu ya nilai tugas kalian. Ada 50, ada yang 20, ada yang hampir mayoritas kan kebanyakan di bawah KKM semua kan. Itu nilai real kalian gitu. Nilai kalian. Berarti kalian masih belum bisa menguasai, belum paham gitu. Kenapa akuntansi keuangan itu menurut Bapak itu penting? Ya karena kalian masuk jurusan akuntansi. Jadi akuntansi keuangan itu ya harus mahir, harus bisa gitu ya. Menurut Bapak ya rohnya akuntansi semuanya ya akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu ya akuntansi untuk berpikir logika, berpikir menentukan metode. Kalau masalah mencatat itu mah udah digantiin sama aplikasi. Tapi dalam hal mengidentifikasi, ini masuk jurnal mana ya? Ini masuk jurnal penerimaan atau jurnal pengeluaran ya? Kasus dengan bukti transaksi faktur ini, kasus Wesel ini, kasus kwitansi ini, kasus biliet giro ini, kasus SBLC ini seperti ini, kasus nota ini masuk kemana ya? Nah, itu kan kalian yang menentukan. Kalian harus mahir mengidentifikasi dari bukti transaksi ke jurnal, ya kan? Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita masih di bab 3 tentang piutang Wesel ya. Jadi kita pembelajaran online kembali ya, karena ada perpanjangan masa PSBB gitu kan, karena pandeminya atau yang positif COVID-nya tidak ada penurunan ya, malah terjadi kenaikan terus menerus ya. Jadi pemerintah mengadakan PSBB kembali ya. Ya, PSBB itu bisa ada hasilnya jikalau kita menerapkan
ya kan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya kan. Mungkin masyarakat udah jenuh gitu ya dalam masalah jaga jarak, masalah pakai masker, cuci tangan, udah jenuh kali ya, jadi udah boring, jadi akhirnya mainnya rock and roll aja ya. Gimana Tuhan, kalau kena covid ya kena covid, kalau enggak ya gimana gitu kan. Percaya aja sama Tuhan ya, silahkan kalau berprinsip seperti itu ya. Tapi kalau orang-orang berprinsip seperti itu ya nanti kasihan ya pemerintah ya. Apalagi sekarang ekonomi udah lesu. Kalau PSBB ibaratnya PSBB terus ya, ekonomi lagi lesu. Pastinya ekonomi lesu terus ya. Jadi kita harus kerjasama dengan yang namanya pemerintah ya. Kalau misalnya angka positif COVID-nya turun, ya kan, tidak ada kenaikan, otomatis ekonomi akan segera pulih, ya kan, orang keluar lagi, berbisnis lagi, ya kan, tidak bekerja di rumah lagi, ya kan, tukang gorengan jadi laku gitu, jalan-jalan dan lain sebagainya, ya gitu kan. Pinjaman ke pihak perbankan jadi lancar lagi, geliat ekonomi lagi meningkat, seperti itu ya. Mungkin kalian nggak merasakannya ya, betapa sulitnya ekonomi, ya kan, orang tua kalian yang merasakannya seperti itu ya. Kalian masih ngomong sama orang tua jadi santai, ya kan, santai, dianggap biasa-biasa saja, padahal orang tua lagi pusing gimana caranya nih jualan tidak laku, kerja di PHK, ya kan, harga bahan pokok naik, apalagi sekarang harga daging sapi naik, belum lagi nanti cabai naik, belum lagi beras naik, sedangkan pendapatan cuma segitu-gitunya, pusing. Apalagi kalian keinginannya banyak, ya kan. Kalau nggak diturutin, kalian bakal marah-marah sama orang tua, bakal berontak sama orang tua, ya kan. Wah, pusing ya. Jadi kalian harus kerjasama ya sama orang tua ya, saling mengerti dan paham situasi kondisinya, ya kan. Memang ekonomi lagi sulit seperti yang Bapak bahas kemarin. Kalian ikat pinggang, ya kan, atur pengeluarannya dengan baik, ya kan, kolaborasi dengan orang tua, ya kan, supaya orang tuanya bebannya nggak terlalu berat gitu ya. Oke, itu sekedar intermezzo ya, kembali lagi ke laptop ya. Oke, kita lanjutkan tentang piutang wesel. Kemarin sudah kita bahas mengenai deskripsi piutang wesel, sudah ya, pada pertemuan pertama. Yang kedua, pengakuan dan penyelesaian piutang wesel ya, kemarin sudah bahas pada pertemuan kedua, ya kan. Kita sudah bahas jurnalnya, sudah bahas perhitungannya, ya kan. Yang untuk deskripsi piutang wesel sudah bahas tentang format cara penulisan wesel itu seperti apa sih ya, sudah kalian kerjakan, sudah kalian ketahui, dan semuanya jawaban kalian sudah betul ya. Oke, yang kedua, yang ke B, pengakuan dan penyelesaian piutang. Yang kemarin ya sudah bahas, tadi sudah Bapak bahas tugas yang keduanya ya, cara perhitungannya, cara menjurnalnya, apakah jurnal pengukuhan atau penyelesaian, ya kan. Baik itu piutang berbunga, piutang wesel berbunga maupun piutang wesel tidak berbunga. Oke, selanjutnya kita ke poin yang ke C, yaitu pendiskontoan piutang wesel. Oke, di dalam pendiskontoan piutang wesel kita akan bahas pengertian. Apa sih pendiskontoan piutang wesel? Ya, kita bahas pengertian. Kita akan bahas juga mekanisme alur pendiskontoan piutang wesel. Kita juga akan bahas perhitungan diskonto wesel dan uang yang diterima setelah diskonto. Yang ketiga, di dalamnya adalah pada wesel berbunga, wesel tidak berbunga. Selanjutnya C.4, pencatatan atau jurnal uang yang diterima setelah diskonto. Dalam hal ini wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Nah,
Dari pokok bahasan dari pokok bahasan ini saya akan menjelaskan satu per satu. Oke, selanjutnya pendiskontoan piutang wesel C1 pengertian, ya kan? Ya, oke. Mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank atau ke pihak yang lain, ya, dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Diskonto sendiri dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksudnya adalah potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual atau menjaminkan wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya atau jatuh tempo. Adapun bunga diskonto wesel dihitung dengan menggunakan cara berikut. Bunga diskonto itu sama dengan nilai nominal wesel dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Maksudnya apa, Pak? Kurang paham dan kurang mengerti, Pak. Oke, nanti setelah ini Bapak akan jelaskan lebih detail lagi. Sabar dan tenang, ya. Bapak sudah bahas kemarin itu mengenai tentang bab piutang, ya, mengenai mekanisme alur pendiskontoan piutang wesel. Oke. Di sini ada 3 pihak, ya. PT A sebagai pembeli, PT B sebagai penjual, dan bank. Oke. Pertama, ya, PT A mempunyai rekening koran atau giro di bank. Oke. PT B sebagai penjual pada tanggal 1 Januari 2020 menjual barang kepada PT A. Oke, lihat anak panahnya, ya. PT A sebagai pembeli menyerahkan surat wesel dengan kode A1 nominal 10 juta, jatuh tempo 3 bulan, berarti 1 April, ya. 3 bulan dari 1 Januari ke tambah 3 bulan berarti 1 April 2020 kepada PT B, ya. Berarti nominal tidak ada bunga, berarti ini weselnya wesel tidak berbunga, ya. Berarti intinya PT B menjual barang kepada PT A itu secara kredit dengan menggunakan wesel sebagai jaminannya dalam artian itu, ya. Oke, ya. PT B akan mendapatkan uang nanti 1 April sebesar berapa? 10 juta. Oke, ya. PT B menjual barangnya tanggal 1 Januari 2020. Nah, PT A akan bayarnya nanti 1 April dengan janji tertulis, ya kan? Selama 3 bulan, kan? Dari 1 Januari ke tambah 3 bulan itu 1 April. Nah, berapa nilainya? 10 juta. Oke, yang jadi bahan pertanyaannya, ya kan, PT B itu dia akan dapat uang tuh nanti nunggu 1 April baru dia dapat uang 10 juta. Bisa nggak sebelum 1 April dia dapat uang 10 juta atau dapat uang dari wesel tersebut? Bisa, ya kan? Inilah kelebihannya surat wesel. Pertama, dia pasti akan menagih ke PT A. PT A, tolong sih, misalnya 1 Februari ini, misalkan nih 1 Februari, PT A tolong sih bayar sih weselnya. Kata PT A, ya nantilah 1 April. Walaupun misalnya 1 Februari PT A punya uang nih 10 juta. Ya, tapi PT A daripada uangnya dibayarkan ke PT B karena masih ada tenggat waktu 1 April, walaupun 1 Februari dia punya uangnya, tapi nanti yang namanya punya utang kan begitu, rata-rata pas bayar pas saat jatuh tempo, ya. Maupun 1 Februari tetap 10 juta bayarnya, 1 April ya 10 juta bayarnya, gitu kan. Ya lebih baik nanti 1 April aja, walaupun 1 Februari misalkannya PT A punya uang nih 10 jutanya. Daripada saya bayarkan, mending saya putar lagi nih uangnya 10 juta, kan nanti bayarnya 1 April. Nah, berarti gak mungkin ya PT B itu menagih sebelum 1 April ke PT A.
Gak mungkin. Itu cara yang pertama. Itu gak mungkin. Hampir mayoritas tidak mungkin, tidak bisa. Kalau bisa ya alhamdulillah, mungkin PTA-nya terlalu agamis ya, yang namanya hutang cepat dibayar gitu kan. Tapi kalau kalau dalam segi bisnis, walaupun 1 Februari PTA punya uang 10 juta, dia akan putar otak dengan baik. Oh gimana nih 10 juta daripada saya bayarkan, lebih baik 10 jutanya saya putar lagi nih, akan dapat 20 juta. 10 juta yang 1 April saya bayarkan, sisa 10 juta untung saya nih. Nah seperti itu. Tapi prediksi itu harus diteliti dengan baik, harus diperhitungkan dengan baik, harus dianggarkan dengan baik. Itu kalau orangnya PTA jago akuntansinya, jago keuangannya, jago pasarnya, jago perhitungan keuangannya. Tapi kalau PTA nggak jago perhitungannya, nggak jago menganalisis pasar, nggak jago menganalisis produksi dan lain sebagainya, mungkin 1 Februari dia akan bayar. Nah, kita asumsikan PTA itu jago menganalisisnya, jago memprediksinya, ya kan? Jago dalam perhitungan manajemen keuangannya, manajemen akuntansinya, sistem informasi akuntansinya, SOP-nya udah oke. Dalam hal penganggaran udah bagus, ya kan? Nah, jadi PTA walaupun 1 Februari dia punya uangnya 10 juta, dia akan tahan dulu, nanti aja bayar 1 April. Oke, PTA ya. PTB, sekarang ke PTB. PTB itu cara pertama ya, nah, menagih sebelum jatuh tempo ke PTA. Cara yang kedua adalah PTB itu akan menjual atau menjaminkan surat wesel A1 nominal 10 juta ini jatuh tempo 3 bulan 1 April 2020 ini. Surat wesel ini nih ya kan akan menjual ke bank. Nah, kenapa Bapak bilang berulang-ulang bahwa surat wesel itu surat berharga sebelum jatuh tempo? Itu karena bisa dijual ke bank atau bisa dijaminkan ke bank, yang tadi pengertian tadi itu ya. Nah, nanti di bank akan mendiskontokan, taruhlah diskontonya 2.500.000 ya. Dia dijaminkan PTB itu atas surat wesel A1 ini pada tanggal 2 Maret 2020 dia jaminkan ke bank. Berhubung PTB perlu uang segera nih misalkannya, dia nggak mau nunggu 1 April, makanya tanggal 2 Maret 2020 PTB menjual wesel dari PTA ya, atau menjaminkan wesel dari PTA ke bank atau ke pihak orang lain atau ke PT yang lain ya. Jadi jangan ke bank aja juga bisa, ke PT yang lain juga bisa. Bapak asumsikan ke bank ya. Oke, maka sama bank akan dihitungkan. Oke, saya terima misalkannya wesel dari PTA sebagai jaminan kamu minjem uang ke saya gitu kan. Tapi saya diskonto ya 2.500.000 ya. Nah, berhubung PTB-nya oke, nggak apa-apa, bank diskontokan aja 250. Nanti bank akan membayar ke PTB-nya dengan jaminan weselnya yaitu sebesar 7.500.000. Oke. Pada tanggal 2 Maret 10 juta dikurangi 2.500.000. Lihat pusor Bapak ya. 2.500.000 itu adalah nilai diskonto. Jadi pada tanggal 2 Maret PTB akan mendapatkan uang 7.500.000. Dari mana? Dari bank. Setelah menjaminkan wesel si A ini ke bank, maka bank itu akan mendiskontokan, ya kan? Nah, nanti pada 1 April 2020 bank akan mendapatkan 10 juta. Dari mana? Dari PT A sebagai pembeli. Gitu. Jadi surat weselnya
akan berpindah ke bank. Nanti bank itu akan mencairkan ke PT A gitu. Atau misalnya pada saat jatuh tempo tersebut PT B akan mencairkan ke bank atas wesel A1 sebesar 10 juta. Intinya surat wesel itu sebagai jaminan kolateral, maksud Bapak tuh bisa seperti itu ya. Kalau bank tidak mendiskonto, bank gak dapat untung dong. 2 Maret misalnya cair 10 juta, dia nunggu 1 April dia akan dapat 10 juta, ya gak mungkin. Pastinya bank juga mendiskonto, gak mau mencairkan uang 10 juta. Pastinya bank juga akan ingin mendapatkan untung sebesar 2.500.000. Makanya bank akan mencairkan ke PT B itu hanya 7.500.000. 2.500.000-nya adalah namanya apa? Diskonto. Anak-anak, nanti tanggal 1 April baik lagi 2020 pada saat jatuh tempo wesel tersebut, bank akan dapat uang 10 juta. Ya kan? Gitu. Jadi posisi ini bukan bank saja atau PT yang bukan bank saja ya, bisa juga PT yang lain. Nah, seperti itu. Atau misalkannya PT B menjual ke PT C. Nah, PT C nanti menjual lagi ke bank, bisa. PT B menjual ke PT C, PT C menjual lagi ke PT D misalnya. PT D menjual lagi ke bank. Setiap dijual, setiap dijaminkan pasti ada yang namanya diskonto, anak-anak. Ada diskon. Gitu. Itu alurnya seperti itu. Ya kan? Nah, misal 1 April 2020 ternyata surat wesel A1 itu bodong nih, tidak bisa dicairkan nih. Uangnya nggak ada di PT A ternyata setelah bank dicek tuh. Maka yang berkewajiban bayar itu PT B. PT B harus bayar 10 juta. Ya kan? Atau biasanya fakta di lapangannya, ya kan? Fakta di lapangan yang Bapak biasa main biliet giro, biasa Bapak main letter of credit, pernah bergerak di bidang ekspor impor ya, misalkannya. Jadi yang membayar itu bukan PT A yang 10 juta ini, yang membayar itu PT B. Membayar 10 juta dengan jaminan surat wesel A1 dari PT A. Jadi bukan mengambil dari langsung PT A, enggak, tapi bank itu mengambil dari rekeningnya PT B gitu, karena weselnya itu udah otomatis masuk ke rekeningnya PT B tuh. Ternyata kalau PT B-nya jadi intinya begini anak-anak. Pada tanggal 2 Maret itu, ya kan, PT B itu dapat uang 7.500.000. Oke, 2 Maret ya, dengan jaminan wesel dari PT A. Pada tanggal 1 April 2020, PT B itu harus membayar 10 juta. Ya kan? Nah, ke bank. Kalau sudah bayar 10 juta ke bank, otomatis surat weselnya itu sudah tidak berharga lagi. Gitu. Harus membayar 10 juta. Nanti PT B akan menagihnya ke PT A pada jatuh tempo. Ternyata jatuh tempo itu PT A tidak memenuhi kewajibannya, maka dieksekusi lagi ya. Tadi apakah dirubah ke piutang dagang ataukah dihapuskan? Ya, tetap PT B mah harus bayar ke bank 10 juta. Tetap, ya kan? Bukan bank nagih ke PT A. Kalau fakta di lapangannya, pasti banknya akan nagih ke PT B pada 1 April 2020. Gitu. Ya kan? Jadi bank itu nggak akan menagih ke PT A pada 1 April 2020. Bank tuh pasti akan menagih ke PT B. Dan PT B akan menagih ke PT A. Kalau misalnya PT B menagih ke PT A, ternyata PT A-nya hilang, kabur misalnya, ya tetap PT B juga dieksekusi ya. Oh, dihapuskan aja lah.
Ya, tapi tetap PTB juga harus bayar ke bank. Jadi rugi nanti PTB. Ya. Intinya, ya kan? Intinya dia dapat 7.500.000 pada tanggal 2 Maret, tapi pada tanggal 1 April dia harus bayar 10 juta. Ini udah intinya seperti itu, ya. Berarti tanggal 2 Maret itu dia dapat 7.500.000, baik lagi ya. Pada tanggal 1 April dia harus bayar si PTB ini 10 juta. Ya kan? Biasanya kalau kalian itu biasanya yang namanya jaminan itu biasanya sertifikat tanah, BPKB motor, BPKB mobil gitu ya. Nah, kalau di instrumen perbankan itu jaminan itu bukan hanya sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB motor, mobil, bukan. Tapi surat wesel tersebut itu bisa dijaminkan. Karena surat wesel itu adalah surat yang berharga, bisa dijaminkan sebagai jaminan kalian mengambil sebuah kredit. Nah, selain surat wesel juga ada lagi banyak. Sertifikat deposito itu bisa dijadikan sebagai jaminan kalau kalian mengambil kredit. Misalnya kalian pinjam ke bank, ya kan? Kalian tidak punya tanah, tidak punya bangunan, kalian cuma kontrak, tapi kalian punya deposito 1 triliun misalnya. Bukan 1 triliun ya, 1 miliar. Depositonya dikontrak 5 tahun. Kamu beli motor, ya kan? Nah, atau kamu beli pinjem, jangan beli motor ya, pinjem uang ke bank, taruhlah 10 juta. Nah, pasti bank akan menanyakan, jaminannya apa? Aduh, saya gak punya tanah, saya gak punya bangunan, saya gak punya motor, gak punya kendaraan, gak punya. Tapi saya punya sertifikat deposito 2 miliar. Selama 5 tahun saya lock, saya tutup. Ya, kalau 2 miliar berarti per bulannya sekitar 2 juta ya. Berarti 2 juta saya dapat bunga dari deposito tersebut. Nah, apakah bisa cair misalnya pinjam ke bank? Bisa dengan jaminan deposito. Makanya Bapak kalau nabung itu langsung Bapak depositoin. Nah, alhamdulillah kalau misalnya sudah 1 miliar, 2 miliar, enak sebagai jaminan kolateral instrumen perbankan. Oke, ya itu clear. Nah, mekanisme seperti ini, oke anak-anak, nu kasep, nu geulis, ini biasa digunakan oleh orang-orang finansial, orang-orang manajemen keuangan. Ini adalah dasar untuk financial engineering, dasarnya gitu, financial engineering. Ya, biasanya mata pelajarannya atau mata kuliahnya nanti biasanya di S2 gitu, di S2 atau bahkan di S3, di S1 jarang diajarkan financial engineering. Tapi dasarnya seperti ini dasarnya. Oke ya. Baik, kembali lagi ke laptop, ke permasalahan diskonto. Nah, 2.500.000 ini adalah nilai diskonto, ya kan? Yang diperhitungkan oleh pihak perbankan ataupun PTB sebagai penjual. Nah, 2.500.000 ini gimana sih cara ngitungnya? Itu yang jadi permasalahannya. 2.500.000 ini gimana sih cara ngitungnya? Kok bisa ditentukan 2.500.000? Gak tahu Pak dari banknya, gak tahu Pak dari PTB-nya. Ada cara khususnya, ada tata caranya. Gak sembarangan bank langsung 2,5 juta, PTB udah diskon 2.500.000 aja. Gak ada, ada caranya. Nah, yang akan kita bahas sekarang caranya. Oke, kita lanjut. Bagaimana nih caranya untuk menentukan 2.500.000 ini, ya. Oke. C ketiga, perhitungan diskonto wesel dan uang yang diterima setelah diskonto. Berarti uang diterima itu berarti 7.500.000 ya kasusnya ya. Perhitungan diskonto wesel berarti 2.500.000 ya yang tadi.
kasusnya. Oke. Sekarang pada kasus Wesel berbunga. Berarti tadi alur tadi itu Wesel tidak berbunga ya. Nah, Bapak akan menjelaskan Wesel berbunga dulu ya. Oke. Wesel berbunga ini ya, uang yang diterima sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Ya kan? Tadi uang diterima berapa? 7.500.000. Nilai jatuh temponya berapa? 10 juta. Nilai diskontonya berapa? 2.500.000. Yang tadi alur tadi ya, kita ibaratkan seperti itu. Ya. Jadi PTB akan mendapatkan uang 7.500.000 dari nilai jatuh temponya 10 juta dikurangi nilai diskonto 2.500.000. Oke. Kalian konsepnya seperti itu dulu ya, dimasukin ke otak seperti itu. Ya, Wesel berbunga. Uang yang diterima sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Oke. Rumus ini kita turunkan lagi. Uang yang diterima dalam kurung nilai nominal ditambah bunga. Oke. Nilai jatuh tempo berhubung Wesel berbunga, berarti nilai nominal ditambah bunga nilai jatuh temponya. Ya kan? Nah, sedangkan nilai diskonto ini adalah nilai nominal dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Yang tadi ya setelah pengertian ya bunga diskonto seperti apa ya. Nah, kayak ini Wesel berbunga. Oke, sekarang Wesel tidak berbunga. Sama. Uang yang diterima itu nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Rumus ini kita turunkan lagi. Uang yang diterima nilai nominal. Nilai jatuh temponya hanya nilai nominal saja, tidak ditambah bunga. Berhubung ini Wesel tidak berbunga, jadi hanya tertera nilai nominal. Berbeda dengan Wesel yang berbunga, ada tambahan bunga ya. Oke, sudah kemarin dijelaskan ya. Oke. Nah, dikurangi nilai diskonto. Nilai diskonto juga sama, nilai nominal dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Oke, itu Wesel tidak berbunga. Oke, ya. Oke, pause dulu, kalian tulis. Seperti ini ya, turunan rumusnya. Oke. Oke. Selanjutnya, pencatatan jurnal uang yang diterima setelah diskonto. Untuk Wesel berbunga, nah, yang pertama, jika uang yang diterima setelah diskonto lebih besar dari nilai nominal Wesel, maka jurnalnya kas sebelah debit, piutang Wesel atau Wesel tagih sebelah kredit, pendapatan bunga diskonto sebelah kredit. Ya kan? Piutang Wesel tagih itu nilainya nilai nominal ya. Nah, nilainya pasti nominal gitu. Sudah Bapak jelaskan kemarin ya. Oke, itu nomor pertama. Selanjutnya nomor kedua, jika uang yang diterima setelah diskonto lebih kecil dari nilai nominal Wesel, maka jurnalnya seperti ini. Kas sebelah debit, beban bunga diskonto sebelah debit, piutang Wesel atau Wesel tagih sebelah kredit. Nah, ini jurnalnya kalau setelah diskonto ya. Oke ya. Oke, ini untuk Wesel berbunga. Selanjutnya Wesel tidak berbunga. Kalau Wesel tidak berbunga pasti jurnalnya cuma satu, kas sebelah debit, beban bunga diskonto sebelah debit, piutang Wesel sebelah kredit. Nah, kalau misalkannya alur yang tadi tentang bagan-bagan ya, tentang PTA PTB, kasnya itu 7.500.000, beban bunga diskontonya 2.500.000, piutang Weselnya 10 juta sebelah kredit. Baik ya. Itu kalau misalnya mengikuti alur yang tadi PTA dan PTB ya, dengan PTB menjual Wesel dari PTA-nya ke bank. Berarti PTB akan mendapatkan uang setelah diskonto dari bank itu, kasnya itu 7.500.000, beban bunga diskontonya itu 2.500.000 sebelah debit, kas sebelah debit ya, piutang Weselnya sebelah kredit itu 10 juta ya. Karena dari alur tadi PTA PTB dengan ke bank itu adalah Wesel
tidak berbunga, hanya ditulis nominalnya saja. Oke, ini konsepnya. Sudah jurnalnya, cara perhitungannya sudah Bapak jelaskan, jurnalnya juga sudah Bapak jelaskan. Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh kasus nomor 1, pendiskontoan wesel bunga. Baik, oke, ya, ini soalnya. Kalian perhatikan baik-baik, kalian konsentrasi dan dengarkan baik-baik. PT Padi memiliki wesel tagih dengan nilai nominal 200 juta. Bunga 12% tertanggal 1 Mei 2017. Berarti tanggal terbitnya 1 Mei 2017 ya. Jatuh temponya 2 bulan. Berarti jatuh temponya 1 Juli 2017. Oke, titik. Ya. Berarti punya nominal 200 juta, bunga 12% ya pada 1 Mei ya. Tanggal terbitnya 1 Mei ya. Jatuh tempo 2 bulan. Ya, berarti 1 Juli 2017. Ya, berarti 2 bulan. Oke, titik. Nah, wesel tersebut didiskontokan pada tanggal 12 Mei. Ingat ya, 12 Mei 2017. Terbit 1 Mei, didiskontokan 12 Mei 2017 dengan diskonto 10%. Ya. Oke. Berapakah uang yang diterima PT Padi setelah didiskontokan pada tanggal 12 Mei 2017 dan buatlah jurnalnya oleh PT Padi. Oke, kita jawab. Nah, lihat dulu kronologisnya ya anak-anak, adik-adik, kasep nulis ya. Nah, tanggal terbit itu 1 Mei, ya kan? 1 Mei. 1 Mei. Tanggal terbit itu 1 Mei. Jatuh tempo 1 Juli. Nah, berarti ini namanya periode bunga jatuh tempo. Berarti 2 bulan ya. 1 Mei sampai 1 Juli itu 2 bulan. Nah, 12 Mei ya, berhubung 12 Mei didiskontokan, berarti kita ngitungnya 12 Mei sampai 1 Juli. Periode bunga diskonto namanya. Berapa hari? 50 hari. Berarti kalau diskonto itu mainnya per hari ya anak-anak, bukan per bulan. Apalagi per tahun kalau untuk khusus utang lancar. Berbeda dengan wesel utang jangka panjang. Bisa main per bulan, bisa main per tahun. Oke, kita bahasnya di piutang, bukan utang ya. Maksud Bapak piutang lancar maksudnya. Kalau piutang wesel ini Bapak lebih konsentrasinya ke piutang lancar, bukan piutang jangka panjang ya. Kayak dengan kalau piutang jangka panjang itu berarti konsepnya konsep penjualan angsuran ya. Nah, ini piutang weselnya kurang dari 1 tahun aja. Oke ya, Bapak balik lagi. 1 Mei sampai 1 Juli itu periode bunga sampai jatuh tempo ya, itu 2 bulan. Nah, 1 Mei terbit, nanti jatuh temponya 1 Juli. Nah, 12 Mei si PT Padi ini taruhlah jual ke bank ya, atas wesel dengan nominal 200 juta 12% ya. Oke, berarti nomor 2 itu periode bunga diskonto 50 hari. Berarti kita hitungkan dari 12 Mei ke 1 Juli. 12 Mei itu dari mana Pak? 12 Mei itu tanggal diskonto. Oke, berarti 50 hari ya. Oke. Mungkin kalian udah paham dan udah mengerti. Bapak rasa cukup jelas nih penjelasannya. Oke, inilah kronologinya. Jadi ada 2, ada periode bunga jatuh tempo 2 bulan, ada periode bunga diskonto 50 hari. Oke. Pendiskontoan wesel berbunga. Oke, ya. Baik lagi, uang yang diterima sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Oke ya. Nah, nilai jatuh tempo itu sebesar 204 juta dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal ditambah nilai bunga. Nah, hasilnya nominal berapa? 200 juta. Bunganya berapa? 200 juta dikali 12% ya kan? Karena bunganya 12% kan?
dikali 2/12 karena 2 bulan mainnya per bulan. Berarti harus dibagi 12. Hasilnya 400.000, 4 juta. Berarti nomor 3 jumlah 1 nomor 2 itu 204 juta rupiah. Nah, 240 juta rupiah itu adalah nilai jatuh tempo. Ingat ya, nilai jatuh tempo. Oke, nilai jatuh tempo sudah kita ketahui. Berarti kita harus mencari nilai diskonto untuk kita mengetahui hasil uang yang diterima. Oke. Ya, 1 Maret sampai 1 Juli ya, karena terbit 1 Maret ya, sampai 1 Juli itu 2 bulan. Oke. Kenapa dijauhi 2 bulan? Karena 1 Maret terbitnya ya, sampai 1 Juli. Sama dengan 2 bulan. Oke. Nah, oke, nilai jatuh tempo Bapak balik lagi sudah kita ketahui 204 juta ya. Nah, ya, nilai jatuh temponya ya. Dari mana? Nominal ditambah bunga. Kenapa nominal tambah bunga? Karena ini WESA-nya adalah WESA berbunga. Berapa bunganya? 12%. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai diskonto. Oke. Nilai diskonto. Nilai diskonto yang tadi rumusnya adalah nominal dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Oke. Periode diskonto itu 50 hari ya. Nah, dari 12 Mei sampai 1 Juli. Nah, yang tadi ya, bagian yang garet-garet ya, time limitnya ya yang tadi udah Bapak jelaskan. Oke. Dengan perhitungan sebagai berikut. Oke. Mei itu jumlah harinya 31 hari. Jumlah hari yang dikurangkan itu 12 hari. Kenapa kok 12 hari? Karena 12 hari itu tanggal saat diskonto. Kalau alur yang tadi itu yang PTA, PTB sama bank itu tanggal 2 Maret ya. Gitu. Nah, berarti 31 dikurangi 12, sisa 19. Juni jumlah hari 30, jumlah yang dikurangkan 0. Berarti sisa 30. 30 dikurangi 0, 30. Ya, Juli berhubung 1 Juli ya kan jatuh temponya. Nah, 1 dikurangi 0 ya, jumlah yang dikurangkannya 0 kan. Jumlah hari setelah dikurangkan 1 berarti 50 hari. Nah, berarti periode diskonto itu 50 hari dari 12 Mei sampai 1 Juli. Oke, itu periode diskonto. Udah diketahui nih periode diskontonya 50 hari. Oke. Nah, maka nilai diskonto sebesar 2.777.777,78 rupiah dengan perhitungan sebagai berikut. 200 juta itu nilai nominal. 10% itu tarif diskonto. Lihat lagi soalnya ya. 50 itu periode diskonto. Berhubung mainnya per hari berarti dibagi 360 hari. Karena 10% ini adalah bunga per tahun, bukan bunga per hari. Makanya dibagi 360 hari. Sama dengan 2.777.777,78. Nah, 2.777.777,78 itu adalah nilai diskonto. Ya kan? Ini adalah nilai diskonto, adik-adik, anak-anak, nu gelis, nu kasep. Oke. Nilai jatuh tempo sudah kita ketahui, nilai diskonto juga sudah kita ketahui. Maka pastinya kita akan mengetahui berapa uang yang diterima oleh PT Padi setelah WESA didiskontokan. Uang diterima nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Nah, nilai jatuh temponya 204 juta ya kan? Nilai diskontonya 2.777.777,78 rupiah. Sama dengan 201.222.222,22 rupiah. Ya, jadi uang yang diterima itu sebesar 201.222.222,22 rupiah. Oke, nah udah diketahui kan? Oke,
Sekarang pencatatan atau jurnal uang yang diterima PT Padi setelah WSL tersebut didiskontokan. Ya kan? Berhubung uang yang diterima sebesar 201.222.222,22 rupiah, lebih besar dari nilai nominal WSL sebesar 200 juta, maka jurnalnya adalah pada 12 Mei tanggalnya. Ingat, nah ini tanggal diskonto. Kas 222,22 rupiah. Piutang WSL tetap nominal 200 juta. Pendapatan bunga diskontonya 1.222.222,22 rupiah. Oke, itu ya. Nah, berapakah uang yang diterima setelah pendiskontoan? Ya ini 201 juta 222.222,22 rupiah. Jurnalnya seperti apa? Ya ini jurnalnya. Ya kan? Oke, itu untuk WSL berbunga. Ya kan? Kalau kita didiskontokan, gimana kalau WSL pendiskontoan WSL tidak berbunga? Oke, soalnya begini lagi ya. PT Padi memiliki WSL tagih dengan nilai nominal 200 juta. Tertanggal 1 Mei 2017. Jatuh tempo 2 bulan, 1 Juli, ya kan? Sama aja ya soalnya karena ya, WSL tersebut didiskontokan pada 12 Mei 2017 dengan diskonto 10%. Berapakah uang yang diterima PT Padi setelah didiskontokan pada tanggal 12 Mei 2017 dan buatlah jurnalnya oleh PT Padi. Berarti ini nilai nominal saja ya, tidak ada bunga ya. Berarti ini namanya WSL tidak berbunga. Berbeda dengan tadi soal yang tadi PT Padi ya dengan bunga 12% Bapak tulis. Nah, sini bunganya tidak ada ya, 12%-nya hilang ya. Berarti ini otomatis WSL tidak berbunga. Oke. Jawab 1 Mei sampai 1 Juli. Periode jatuh tempo. Nah, bukan periode bunga ya kan, gak ada bunga kan. Jatuh temponya berapa? Nah, 200 juta. Yang kedua periode bunga diskonto. Tetap 50 hari. Oke. Nah ya. Nah, udah paham. Bapak harap paham mengenai posisi ini. Oke, pendiskontoan WSL tidak berbunga. Siap. Uang yang diterima sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Nah, yang pertama, nilai jatuh tempo itu sama dengan nilai nominal, yaitu sebesar 200 juta. Kok sama, Pak? Karena ini adalah WSL tidak berbunga. Ya kan? Nah, pasti sama dengan nilai nominal. Tidak ada tambahan nilai bunga ya, karena tidak ada presentasi bunga di soalnya untuk masalah WSL. Oke. Nilai diskonto itu berarti nilai diskontonya adalah 27.777,777,78 rupiah dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai diskonto, nilai nominal dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. Oke, Bapak salah lagi. Sebentar perhitungannya ya. Sebentar, Bapak ada yang kesalahan nih. Tarif diskonto. Nah, ini bukan 27. Nah, maklum. Oke, mohon maaf ya. Ulangi. Uang yang diterima, nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto ya. Nah, nilai jatuh temponya sama dengan nilai nominal ya, 200 juta. Nilai diskontonya yaitu 2.777.777.778 rupiah dengan perhitungan
nilai diskonto, nilai nominal kali tarif diskonto kali periode diskonto. 200 juta itu nilai nominal, 10% itu tarif diskonto, 50 per 360 itu periode diskonto. Sama ya perhitungannya ya, yang soal yang tadi, yang nomor pertama. Hasilnya yaitu 2.777.777,78 rupiah. Oke. Maka uang yang diterima PT Padi setelah WSA didiskontokan, yaitu uang yang diterima sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi nilai diskonto. Nah, nilai jatuh temponya berapa? 200 juta. Ya kan? Dikurangi 2.777.777,78. Ya, hasilnya 192.222.222,22 rupiah. Berarti uang yang diterima setelah diskonto itu 197.222.222,22 rupiah. Oke. Selanjutnya adalah pencatatan atau jurnal uang yang diterima PT Padi setelah WSA tersebut didiskontokan. Maka pada tanggal 12 Mei kasnya itu 199.222.222,22 rupiah. Beban bunga diskontonya 2.777.777,78. Piutang WSA-nya tetap nominal ya 200 juta. Oke. Baik, selanjutnya seperti biasa tugas yang ketiga. Oke. Ada 2 nomor ya. Nomor pertama, pada tanggal 1 Maret 2020 PT Cepot menerima surat wesel dari PT Dahwala atas transaksi penjualan dengan nilai nominal 50 juta, jatuh tempo 90 hari dengan bunga 10%. Oke. Pada tanggal 15 Mei 2020 PT Cepot mendiskontokan surat wesel tersebut kepada Bank Semar dengan bunga diskonto 50%. Ya, pertanyaannya, buatlah jurnal tanggal 1 Maret 2020 dan 5 Mei 2020 oleh PT Cepot. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, pada tanggal 1 Maret 2020 PT Buset menjual barang kepada PT Jangar seharga 10 juta dan transaksi tersebut diperkuat dengan surat wesel nomor J10 nilai nominal 10.500.000 dan berjangka 3 bulan. Berarti 1 Juni 2020 ya. Terbit 1 Maret, jatuh tempo 1 Juni 2020. Oke, titik. Pada tanggal 5 April 2020 PT Buset mendiskontokan wesel J10 milik PT Jangar kepada PT Pusing dengan bunga diskonto 15%. Titik. Pada tanggal 15 Mei 2020 PT Pusing mendiskontokan lagi wesel J10 milik PT Jangar kepada Bank Mumet dengan bunga diskonto 30%. Oke, pertanyaannya yang pertama, buatlah jurnal pada tanggal 1 Maret 2020 dan 5 April 2020 oleh PT Buset. Yang kedua, buatlah jurnal pada tanggal 15 Mei 2020 oleh PT Pusing. Nah, intinya tanggal 2 Mei nomor 2 ini ya kan, PT Buset menjual ke PT Buset menjual wesel PT Jangar itu kepada PT Pusing, ya kan? Nah, PT Pusing menjual lagi ya wesel milik PT Jangar kepada Bank Mumetnya. Oke. PT Buset menjual wesel PT Jangar ke PT Pusing dengan diskonto 15% ya. Oke.
Berarti weselnya jadi hak milik wesel J10 itu yang milik PT Jangar itu jadi hak miliknya PT Pusing. Nah, PT Pusing ini menjual lagi ke Bank Mumet, ya kan, dengan diskonto 30%. Jadi wesel J10 milik PT Jangar jadi beralih kepada Bank Mumet, ya, dengan diskonto 30%. Oke, pertanyaannya, buatlah jurnal pada tanggal 1 Maret 2020 dan 5 April 2020 oleh PT Buset. Oke, jurnal ya, dari 1 Maret 2020 dan 5 April 2020 oleh PT Buset. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buatlah jurnal pada tanggal 15 Mei 2020 oleh PT Pusing. Nah, oke, seperti ini soalnya. Ya, kalian analisis lagi, kalian pelajari, ya kan, soalnya, ya kan. Sudah Bapak kasih contohnya seperti itu alurnya, ya. Kalian pelajari lagi. Ini soal Bapak kasih agak muter-muter dikit, ya. Ini soal sekelas S1 lah. Yang gak apa-apa lah kalian mikir sedikit lah, gitu. Jangan gampang-gampang dulu, ya kan. Tidak ada hikmahnya kita mengerjakan sesuatu yang gampang. Gak ada rumusnya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang gampang itu tidak ada hikmah, tidak ada pembelajaran bagi kita. Beda kalau kita mengerjakan sesuatu yang susah, yang sulit, ya, bagi kita pastinya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita akan menambah sebuah ilmu. Oh, begini alurnya ternyata. Oh, seperti ini. Thomas Alva Edison aja dalam menciptakan lampu itu berjuta-juta kali kegagalan. Digagal, oh coba lagi begini. Oh, gagal lagi nih, coba lagi begini. Oh, gagal, sampai berhasil. Nah, coba kalian dengan soal itu, soal ini, kalian putar otak lagi, belajar lagi, ya. Semakin kalian diasah otaknya, ya, sering menghadapi kesulitan, ya, pastinya otomatis kita akan terbiasa, ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang sering menghadapi kesulitan dan sering menghadapi sebuah tantangan, bukan orang yang mundur. Pengen gampangnya aja, pengen instannya aja, itu orang yang kurang sukses, ya. Mohon maaf batuk, ya. Oke. Seperti biasa, jawabannya dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 00. Oke? Berbentuk JPG, jangan berbentuk file, ya. Kalian tulis di buku, kalian foto, kalian kirimkan. Oke. Seperti itu. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan ketiga ini, ya. Silakan kalian belajar lagi, kalian analisis lagi, dan kalian kerjakan dengan baik-baik soalnya. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.